saya sendiri Nur Hidayatullah sebagai moderator pada Meet kedua ITC Produktif 2022. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Kaudanya sendiri. Kauda ini merupakan Swiss Student Talent WWDC winner Apple 2022, Apple Developer Academy UC 2022, Google Developer Student Club Lead UTM 2021, pengurus UKM FTTC 2020 sampai 2021, dan freelance web dan mobile APPS 2018 sampai sekarang. Nah, di dalam Meet kedua ITC Produktif 2022 ini, dari pematerinya Kak Uda akan membawakan materi dengan tema How to Validate Your Product in Product Idea in 5 Days. Mungkin sebelum mulai dari memaparkan materinya, mungkin kita sapa terlebih dahulu untuk materi kita siang hari ini. Selamat siang Kak Uda. Halo, selamat siang. Gimana nih Kak kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, baik. Mungkin Kak udah siap untuk memaparkan materinya pada siang hari ini, Kak? Insya Allah sudah siap. Nah, Ini suara saya terdengar jelas? Oh ya, terdengar jelas, Kak. Terdengar. Oke, siap. Mungkin langsung saja saya serahkan ke materi kita. Untuk yang lain jangan lupa untuk menyimak materi yang akan diberikan karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk tanya jawabnya nanti bebas bisa apa aja pengalaman ataupun prestasi dari Kak Uda dan oh ya, jangan lupa juga untuk partisipan buat screenshot Meet kali ini untuk bukti absensi pengambilan sertifikat nanti. Mungkin itu saja, langsung saja untuk Kak Uda, saya persilahkan Kak. Oke, terima kasih waktunya Mas Yudi. Jadi selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi agak telat untuk joinnya. Teman-teman aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan juga teman-teman panitia ITC Produktif yang sudah kasih kesempatan untuk sedikit sharing tentang gimana sih cara kita untuk validasi ide. Jadi, aku izin share screen terlebih dahulu. Layarnya sudah kelihatan? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Oke. Jadi, gimana sih caranya kita ngevalidasi ide? Ini berdasarkan pengalaman saya dan juga ada beberapa resource yang pernah saya coba itu dari Google. Oke, sebelumnya izinkan saya tadi udah diperkenalkan juga dari Mas Moderator. Saya Miftah Huda, bisa dipanggil Huda. Teman-teman kalau pengen connect bisa di LinkedIn saya di linkedin.com/in/iniaturhuda atau di website saya di iniaturhuda.com. Jadi teman-teman kalau mau tanya-tanya seputar tag, terus seputar desain ataupun seputar yang lain, startup dan sebagainya itu teman-teman bisa langsung aja ngehubungin, jadi nggak perlu sungkan kalau mau tanya-tanya. Oke, terus, nah sebelum masuk ke materi, jadi aku pengen cerita. Jadi ini buku catatan. Jadi aku hobi banget bawa buku catatan kecil pas lagi bepergian kemana-mana. Buku kecil ini tujuannya buat satu hal. Jadi kalau aku nemuin ide atau sebuah masalah yang ada di depanku, aku bisa nyatet di buku catatan ini. Emang caranya masih manual banget. Jadi caranya masih manual. Dan ini aku lakuin juga karena aku kan orangnya juga sedikit pelupa. Jadi karena agak sedikit pelupa, sebenarnya bisa pakai HP, tapi lebih enak buat nulis. Karena kenapa? Kalau nulis kan bisa ini ya, bisa ingat gitu loh apa yang list yang udah dibikin. Nah, tujuanku bikin list ini juga pengen nyelesain atau ngebantu permasalahan yang ada di masyarakat melalui produk yang bakal dibuat. Nah,
teman-teman di sini kira-kira ada yang punya hobi yang sama nggak, kayak nyatet ide, terus atau punya hobi pengen bikin produk atau bikin startup? Mungkin teman-teman kalau di Meet nggak bisa resen ya, mungkin bisa chat di komentar, di kolom komentar, gitu. Karena kita juga punya kesamaan gitu kan. Kesamaan kalau sebenarnya masalah itu banyak gitu di masyarakat, dan kita ketika kita punya ide itu kan pasti selalu kita pengen buat A, pengen buat B dan lain sebagainya. Nah, sama seperti halnya di kasus ini. Jadi ini ada dua teman saya, yaitu yang namanya Hafiz dan juga Mira. Ini cuma nama samaran aja. Jadi mereka mahasiswa semester 3 yang sama-sama punya passion di bidang pendidikan. Jadi mereka sahabat dekat saya yang sama-sama punya tujuan ingin membuat startup buat nyelesain permasalahan pendidikan, khususnya di sekitar kampus. Nah, mereka ini saling kompetisi buat nyiptain produk yang bisa berguna bagi anak dengan apa istilahnya ya, kayak masih keterbatasan mental. Jadi mereka sepakat buat nyelesain produk itu. Jadi siapa yang cepat itu antara Hafid sama Mira, dia berkompetisi. Dia yang cepat, jadi dia yang menang. Nah, itu dalam waktu hanya 1 bulan aja. Nah, berikutnya Hafid sama Mira itu dia sama-sama ngelakuin research. Jadi sebelum dia udah punya minat yang sama buat ngebantu anak keterbatasan mental buat ngebantu mereka dengan sebuah produk. Nah, awalnya mereka sama-sama research, jadi research di SLTA, Miranya research di SLTB. Yang mereka ngumpulin data, terus masalah apa saja sih yang dialami oleh anak tersebut. Terus cara mereka sebenarnya cara mereka udah tepat, karena mereka ngasih ide atau nyelesain masalahnya dengan nentuin atau nyari data dulu. Jadi nyari data dulu, beneran nggak masalah ini benar-benar dialami sama teman-teman di SLB. Nah, terus perbedaannya, ini si Hafid sendiri, dia pada proses pengembangan produk, dia itu membuat, jadi kan 1 bulan. Nah, si Hafid dia ngebuat aplikasinya sampai dengan 95% sempurna. Jadi sesuai dengan hasil risetnya tadi. Jadi habis research, dia langsung develop semua fitur. Nah, itu dilakuin selama 25 hari. Jadi ia lakuin coding terus selama 25 hari. Nah, sisanya 5 harinya dia manfaatin buat testing ke calon usernya atau calon penggunanya tadi, yang anak-anak dengan kebutuhan khusus. Nah, sedangkan Mira berbeda. Jadi untuk ngebuat produknya, dia hanya bikin satu fitur terlebih dahulu. Nah, fitur itu dia bikin dalam waktu 5 hari. Terus dia lakuin testing selama 5 hari juga. Dan hal itu dilakuin berulang kali. Jadi maksudnya ketika dia nge-develop satu fitur, nah setelah nge-develop satu fitur kan 5 hari, terus dia dapat feedback dari hasil testing, terus dia nge-develop lagi dan lagi dan sebagainya. Itu berulang terus sampai 30 hari. Nah, menurut teman-teman yang ada di sini, itu kira-kira proses mana sih yang lebih baik antara Hafiz atau Mira? Yang Hafiz tadi nge-develop semua fitur, sedangkan Mira itu dia nge-develop satu fitur dulu, tapi kemudian di testing ke user. Mungkin teman-teman punya saran atau ada komentar, bisa nulis saja di chat. Nggak ada benar salah sebenarnya, tapi proses mana yang lebih baik. Jadi sebenarnya sama-sama baik, tapi ada yang lebih baik. Teman-teman ada pendapat, bisa di chat, nggak apa-apa. Kayaknya banyak teman-teman masih bingung ya, mana proses yang lebih baik. Jadi saya next saja. Next. Nah,
jawabannya itu nanti bakal ada di akhir sesi ini. Tapi sebelum itu, mari kita fokus di bagian cara testingnya. Jadi di bagian gimana caranya kita ngevalidasi ide. Kalau itu adalah ide yang udah tepat. Nah, kita seringkali punya pertanyaan ini. Aku punya ide bikin aplikasi, tapi masih bingung apakah apps-nya bakal berguna nggak ya nantinya. Caranya gimana? Jadi, ketika teman-teman punya ide, itu tulis saja idenya, kayak yang aku lakuin tadi. Dan yang terakhir, ada yang namanya validasi. Jadi, sebelum teman-teman yakin buat bikin aplikasinya, teman-teman perlu ngevalidasi dulu. Apakah ide itu benar-benar dibutuhin atau enggak. Nah, cara ngevalidasinya gimana? Jadi, aku bakal ngenalin salah satu tools yang disupport sama Google dalam pengembangan produk, yaitu yang namanya Product Design Sprint. Jadi, sebelum aku jelasin materi, kita selarasin dulu satu sisi kalau misalkan produk yang kita bikin itu adalah produk digital seperti aplikasi ya gitu ya. Tapi sebenarnya produk design sprint itu nggak hanya ngebuat aplikasi aja, tapi dia bisa diterapin di mana aja. Misalkan teman-teman di organisasi, terus di apa namanya di tim, di production, bahkan yang non teknologi pun bisa tentang produk design sprint. Nah, jadi apa sih design sprint? Jadi design sprint itu cara buat ngejawab pertanyaan bisnis. Jadi istilahnya kayak ngevalidasi ide itu melalui proses desain, terus membuat prototype dan menguji ide itu dengan pengguna. Jadi ini diagram di kanan itu iteratif, jadi ada idea, terus kita bikin, kita launch, terus kita belajar. Nah, kita belajar adalah gimana sih cara kita tahu kalau ide itu benar-benar dibutuhin. Kayak yang pertanyaan kita di awal. Nah, shortcut-nya sebelum kita build, jadi sebelum kita masuk ke tahapan kedua, kita itu bisa langsung belajar. Bisa dari ide tadi, terus kita bisa langsung dapat apa ya, dapat feedback yang ini. Jadi dapat feedback apakah ide kita itu benar-benar dibutuhin atau enggak sih. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari design sprint. Nah, ini oke, ada Septia. Oke, nanti makasih udah direspon Septia. Jadi kita bahas bareng di akhir. Kalau teman-teman udah punya pandangan, jadi bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Oke, jadi ini adalah salah satu step atau gimana sih cara produk design sprint itu berjalan. Jadi tahapannya kita hanya butuh waktu 5 hari aja. Kayak judul materi hari ini. Jadi gimana cara kita ngevalidasi ide produk kita. Jadi kita butuh 5 hari. Yang pertama, kita bikin sebuah map atau sebuah rencana sama target. Jadi rencana ini digunain buat nantinya kita bisa apa ya? Kita bisa tahu gitu, kita mau ngapain di hari selanjutnya dan lain sebagainya. Gitu. Terus hari selanjutnya, hari Selasa ada sketch, hari Rabu ada pemilihan, jadi memilih mana ide yang bagus dan sebagainya. Terus hari Kamisnya kita bikin prototype, jadi bikin nanti jelasin di slide selanjutnya. Dan terakhir itu waktunya testing. Nah, sebenarnya proses di desain sprint itu cukup simpel. Cuma ketika dilakuin secara offline itu dia apa ya? Dia cukup tricky. Jadi ketika proses pelaksanaan itu dia langsung bisa apa ya, perlu persiapan sebelum teman-teman ngelakuin desain sprint ini. Oke, bentar. Ini ada sedikit video dari Google tentang desain.
Terus bagaimana cara anak tunagrahita dapat belajar mandiri? Bagaimana orang tua dapat menyikapi anak tunagrahita saat belajar? Apa saja yang dibutuhkan orang tua? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Jadi dari semua tim kan udah dapat problem, terus dari problem kita lanjutin lagi. Jadi kita tanya lagi ke masing-masing diri kita, apa sih pertanyaan yang perlu kita jawab di problem itu. Nah, setelah itu, setelah kita nantikan semua pertanyaan, kita fokus ke satu pertanyaan dulu yang mau kita jawab untuk di hari-hari berikutnya. Gimana cara kita membantu orang tua belajar mendidik anak tunagrahita dengan lebih baik. Jadi fokusnya itu. Nah, di hari Senin itu biasanya berapa lama sih proses ini? Kalau cara yang di aturannya itu biasanya full day. Jadi full day dari teman-teman jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, kan di sini kan teman-teman juga kuliah kan. Jadi nggak terlalu full day, jadi yang penting teman-teman bisa tahu prosesnya aja. Kan tadi untuk waktunya sendiri itu nggak harus full day, jadi cuma sebagai apa ya, sebagai panduan kalau itu dilakuin waktu offline. Nah, dari satu pertanyaan ini itu dibawa ke hari Selasa. Cara yang terbaik untuk mendapatkan solusi atau cara untuk mendapatkan solusi terbaik itu kita bikin solusi yang sebanyak-banyaknya. Maksudnya gimana? Jadi di sini kan ada proses sketch itu nggak harus proses sketch itu nggak harus satu orang atau satu orang desainer yang bikin ide tampilan aplikasinya, tapi bisa banyak orang. Jadi di sketch ini ada beberapa tahapannya. Jadi ada notes, terus ada ide apa aja, terus ada crazy eight sama sketsa solusi. Teman-teman bisa sketsa saja. Terus aku mau fokus ke crazy eight. Nah, di crazy eight sendiri itu kan kita melakukan diverse. Jadi kita mencari banyak solusi, terus kita nyoba ngedalamin masing-masing solusi yang ada. Jadi kita apa ya? Kita harus jadi kita apa ya? Kayak ngeluarin ide sebanyak-banyaknya. Nah, tapi itu kita batasin. Jadi kita batasin buat nge-minimalisir grup brainstorming. Jadi maksudnya porsi individual itu harus sangat besar tanpa harus diganggu atau dikritik terlebih dahulu ketika uh, ketika okay. Jadi di proses kritik ini, jadi kayak di masing-masing orang itu nggak boleh kritik dulu. Jadi ketika satu orang ngasih pendapat itu nggak boleh ngeritik dulu. Jadi kita dengerin buat ngasih kesempatan masing-masing team member nyampein ide, pendapat atau solusi secara keseluruhan. Dan di tim itu harus sampai benar-benar ngerti ide yang disampaikan. Jadi di hadapan Selasa kita juga nggak boleh berasumsi. Jadi kita nggak boleh berasumsi dari idenya tim tadi. Biarkan idenya anggota tim tadi. Jadi biarkan anggota tim tadi buat 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 jelasin buat jelasin ide tadi sampai benar-benar paham. Terus kemudian dari tiap masing-masing tim ini kan ada kertas ya, kertas PSX itu jadi kertas, prosesnya ada kertas, terus dilipat sampai jadi 4. Jadi ada totalnya ada 8 layar kayak gini. Nah, dari pertanyaan yang udah kita bikin solusinya. Solusinya bisa macam-macam. Jadi apapun solusinya boleh bebas, yang make sense atau yang nggak make sense pun boleh, sesuai sama tiap masing-masing. Nah, tujuannya kita gambar di sini buat apa? Biar buat ngasih wadah buat teman-teman yang misalnya nggak punya bakat gambar, kayak aku sendiri juga kesulitan buat gambar langsung. Jadi
Di sini yang penting adalah yang tersampaikan adalah idenya. Jadi ide dari alur aplikasinya itu kayak gini. Jadi seperti itu. Nah, terus dari masing-masing tim nantinya nempelin masing-masing kertasnya di sebuah papan tulis atau apa. Kalau misal online nanti ada tulisnya dan itu nggak boleh dinamain. Jadi di masing-masing kertas nggak boleh dinamain karena biar apa? Biar nanti nggak bias juga. Jadi kayak gitu. Oh ya, kalau misal teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tulis saja di komentar. Katanya nanti kelupaan karena prosesnya itu kan beberapa hari ya. Katanya nanti bingung. Oke, dari hasil PSDX, terus nanti setelah semua selesai nyampein pendapat, dari tiap-tiap orang itu ada ballot. Jadi nanti sistemnya itu voting kan setelah diskusi kita voting, masing-masing orang banyak kesempatan entah berapa vote, 2 atau 3 vote, ide yang paling banyak yang mana yang bagus. Terus dari situ tadi di next itu ada yang namanya bentar. Jadi ada yang namanya user persona. Jadi user persona ini adalah contoh contoh user persona. Jadi dia diibaratkan buat ngasih istilahnya kayak dari keseluruhan user yang teman-teman mau targetin, nah itu dibikin user persona. Jadi dibikin salah satu orang yang ngewakilin target pengguna teman-teman. Di biodatanya gimana, goalsnya apa, dan lain sebagainya. Itu, jadi outputnya di sketch itu ada sketch solusi dan juga yang kedua ada user persona. Oke. Dari situ terus yang ketiga, setelah kita dapat gambaran dari solusi mana yang akan kita pilih, itu kita lanjut dari ketiga, yaitu decide. Tentu, ya tadi kan, ini milihnya itu di hari Rabu. Jadi ini cuma sebenarnya kalau ini kita ngasih note-note aja. Jadi note kecil-kecil itu nggak boleh dikasih nama. Jadi misalkan ide ini kita ngasih komentar apa dan sebagainya. Biar nanti di hari Rabunya kita nggak lupa. Nah di hari Rabu kita baru nentuin satu solusi terbaik. Jadi kita nentuin satu solusi terbaik dari semua desain tadi. Nah ini baru kita nentuin gimana sih cara nentuin solusinya dari hasil semua gambaran tadi. Bisa galeri seni jadi galeri seni tadi modelnya kayak gitu, jadi kotak-kotak dijejerin, terus bisa juga diberikan 3 stiker. Nah terus ada speed kritik, jadi bisa ngomong langsung atau lebih baik sih ngasih pendapat via catatan. Terus ada voting titik dan ada yang namanya supervote. Supervote biasanya dipegang sama CEO dan sebagainya. Itu buat nentuin biar kita nggak lama-lama berdebat gitu kan. Dan nggak lama-lama berdebat, makanya gunanya tadi ada seorang fasilitator. Nah fasilitator itu buat misal kalau suasananya udah panas dan sebagainya, yang mendinginkan, atau ketika waktunya udah molor, dia yang ngingetin, jadi kayak gitu. Dan yang terpenting adalah ini ada satu keputusan di hari Rabu. Jadi, ada satu keputusan. Nah, setelah dapat satu keputusan, tadi kan banyak kan ya. Ini kan banyak ide. Misalkan satunya bagus di sini, tapi satunya bagus di halaman login, satunya bagus di halaman list produk. Kan beda-beda kan. Nah, caranya gimana? Yang kedua adalah kita bikin storyboard. Nah, storyboard ini kita gambar ulang. Jadi gambar ulang dari hasil tadi ini salah satu aja, salah satu tim nggak apa-apa. Itu
buat bikin flow. Jadi bikin flow halaman aplikasinya kita. Misalkan halaman pertama itu apa namanya, ini dulu, uh, apa penjelasan tentang produknya, terus halaman home dan sebagainya. Nah, itu punya waktu 1 hari aja buat bikin prototype. Ketika misal produknya teman-teman itu mau ada ide ya, semua tim setuju, terus sepakat buat bikin AI, buat bikin AI, buat diuji coba, misal AI tentang pembelajaran bagi anak tunagrahita. Dan itu pengen kita coba di hari Jumatnya. Nah, AI itu kan bikinnya itu butuh waktu. Jadi nggak mungkin 1 hari itu udah jadi gitu kan. Nah, cara ngakalinya gimana? Tujuan kita adalah bukan untuk prototype, bukan bikin produk yang uh, bagus. Tapi tujuan kita adalah menguji asumsi dengan data. Asumsi kita apa? Misal kalau AI, ini asumsi kita AI-nya bisa uh, sesuai sama kebutuhan user. Nah, cara ngakalinya gimana? Jadi kita bikin uh, Telegram. Jadi misal kita AI-nya ada di Telegram ya. Jadi di Telegramnya itu kita jalanin manual, tapi ketika di testing ke user itu ya kita ngejalannya chat manual, jadi dibalas manual, nggak pakai AI dulu. Nah itu salah satu tujuan dari prototype itu sih.
Ini yang penting fokus untuk menguji atau memvalidasi asumsi dengan data yang didapat dari hasil testing di hari Jumat. Ini beberapa tools yang bisa teman-teman pakai. Yang atas itu ada Figma, terus ada InVision untuk bikin prototype. Terus yang kiri bawah itu ada Glide, Software Bubble Stacker, Upsheet, Airtable. Dia bikin aplikasi no-code. Jadi kalau teman-teman belum tahu, ada yang namanya no-code. Nah, no-code itu kita bikin aplikasi beneran. Jadi dia bisa diklik terus pindah halaman ke halaman yang lain itu pakai no-code, tapi kita hanya drag and drop aja. Jadi nggak perlu kita harus ngoding dulu. Nah, tujuan dari no-code ini itu buat tadi menguji asumsi kita. Jadi nanti kalau produk yang beneran sih ya kita develop sendiri. Tapi kan di sini tujuannya adalah memvalidasi ide produk. Nah, cepat-cepatnya biar dapat feedback dari calon pengguna. Nah, setelah jadi ini Fidelity ini sebenarnya udah bisa tergabung. Misal ketika diklik halaman ininya, dia akan lanjut ke detail, terus lanjut ke halaman lain, dan sebagainya. Jadi tujuannya prototype itu kayak gitu. Mungkin teman-teman juga pernah tahu kayak prototype awalnya. Jadi aku pernah baca cerita, jadi prototype awalnya Gojek waktu mereka berdiri, mereka nggak langsung bikin aplikasi. Jadi mereka nggak langsung bikin aplikasi, tapi mereka cara bikin prototipe-nya adalah mereka pakai bantuan customer service. Jadi misal ada penumpang, gitu kan, ada penumpang, misal aku lagi di lokasi A, dan aku di lokasi A nggak nemu ojek. Nah, aku telepon di nomor customer service-nya. Nah, nanti customer service-nya, dia bakalan ngehubungin manual, jadi ngeteleponin ojek terdekat dari tempatku sekarang, gitu kan. Jadi nelponin, Pak, mau ngambil orderan ini enggak? Pak, mau ngambil orderannya Huda enggak? Pak, mau ngambil orderannya Huda di sini enggak? Ini lumayan lama waktunya. Nah, jadi mereka ngelakuin itu semua manual. Buat apa? Tujuannya buat validasi asumsi tadi. Jadi kayak gitu. Jadi teman-teman nggak harus bikin semuanya jadi otomatis dulu di awal-awal. Oke, terus di hari terakhir, di hari Jumat, sama produk yang baik adalah produk yang bisa melakukan feedback pengguna dalam waktu yang singkat. Jadi kita tes dengan user. Jadi usernya sesuai dengan persona yang kita buat. Misalkan kita fokusnya tadi orang tua ya. Orang tua yang punya anak tunagrahita yang pernah sekolah di SLB. Kayak gitu, kita tentuin. Lalu kita bisa juga tambahin usianya berapa anaknya, dan sebagainya. Nah, itu ada dua tipe tim yang nanti akan bekerja di hari Jumat. Yang pertama adalah orang yang ngewawancara, jadi berhadapan langsung sama usernya tadi. Wawancara ini hanya fokus untuk mewawancara. Biasanya kan kalau kita ngevalidasi ide, itu wawancara juga yang nyatet kayak jawaban dari narasumbernya kayak gimana gitu kan. Nah itu enggak. Jadi kita bagi dua. Ini pertama ada wawancara yang fokus cuma tanya-tanya aja. Terus yang kedua ada pengawas. Jadi pengawas yang itu tadi yang nyatetin kesimpulan ataupun ngelihat gerak-gerik user ketika gunain aplikasi, apakah dia ada kesulitan atau enggak. Jadi kayak gitu. Dan itu dia ruangannya berbeda. Lanjut. Nah, ini untuk proses testing ada yang namanya usability test. Jadi ada beberapa step buat teman-teman ngelakuin usability test. Yang pertama ngerencanain sesi tes. Ini proses yang cukup krusial. Jadi ini sebenarnya bisa dilakuin sebelum hari Jumat. Di hari Jumat teman-teman hanya fokus ke wawancara aja. Jadi rencanain sesi tesnya ini sebelum hari Jumat. Kayak jadi gitu. Nah,
ini orang yang dipilih itu harus sesuai sama target pengguna kita. Karena kalau nggak sesuai kan eman gitu. Kan harus selaras dengan tujuan dan sumber daya yang kita butuhin. Terus yang ketiga, prepare material, jadi siapin pertanyaan-pertanyaan, terus setup environment. Ya misalnya kalau teman wawancara online, offline, beda-beda caranya. Terus ngelakuin tes. Tes ini teman-teman bisa langsung tanya-tanya tentang aplikasinya ini. Jadi teman-teman untuk tanya-tanyanya itu jelasin aja tujuannya itu untuk ini, untuk misal untuk belajar online bagi netralitas dan sebagainya. Nah, dari situ itu kan udah conduct test. Jadi conduct test setelah itu dia kan nyoba aplikasinya dari narasumber, terus dianalisa dari hasil wawancara tadi. Setelah udah selesai semua, kumpul bareng tim, kita menganalisa hasil tadi gimana produknya itu udah benar atau enggak, udah apakah dari user ada kesulitan atau enggak. Terus kita sama-sama dapetin kesimpulan. Nah, ini evaluasi di akhir hari, jadi ada beberapa pertanyaan, misalkan apakah tujuan yang sudah kita tentukan di hari Senin sudah dijawab, apakah pendapat user tentang aplikasi kita, terus apa kesulitan user saat menggunakan aplikasi kita, misalkan kesulitan saat waktu proses daftar, kesulitan saat proses login dan sebagainya. Itu kita bisa tahu ketika kita evaluasi di akhir hari. Nah, terakhir dari prinsip product sprint design, product design sprint ngebantu dapetin visi yang jelas tentang tujuan di awal. Jadi learn first, fail first. Jadi ini akan memaksa kamu buat mengambil keputusan penting dan memecahkan masalah yang kompleks dengan cepat. Jadi kamu bakal sama tim menghemat biaya desain, teknik, programming, dan pengembangan itu selama berbulan-bulan. Jadi kamu bisa langsung nguji asumsi pakai prototype, terus dites ke user, biar nanti kalau gagal kan tadi sesuai sama prinsip dari sprint ya. Kalau berhasil setelah testing berhasil, tapi kalau gagal kamu nggak gagal. Gagalnya kenapa? Karena di sini kan kamu nggak makan waktu berbulan-bulan buat ngedevelop produknya. Kalau bulan-bulan kan ya kamu pasti butuh tim programmer, terus ngeluarin biaya banyak dan sebagainya. Dan itu kalau kamu gagal dalam validasi ide aplikasimu, berarti kamu belajar, bukan gagal. Nah, salah satu bonusnya pakai product design sprint ini, kamu bisa membuat produk yang nantinya produk beneran gitu ya. Itu sesuai sama kebutuhan pasar, karena kamu fokusnya pada masalah dari user. Ya gitu. Nah, ini kita balik lagi ke prosesnya tadi, Hafid sama Mira. Nah, menurut teman-teman, udah kebayang siapa sih yang prosesnya lebih baik? Ini bisa komen. Bisa lebih baik. Jadi, benar kata Septia tadi. Jadi, sebenarnya mana proses yang, kan nggak ada proses yang salah, cuman proses yang lebih baik dilakuin adalah konsepnya Mira. Jadi 5 hari itu kita nggak perlu ngerjain semua fitur, ya kan? Nggak perlu ngebikin semua ide, tapi kita fokus ke satu ide fitur apa yang pengen kita coba ke calon pengguna. Dengan cara itu kan fitur utama setelah bikin dalam 5 hari atau dalam 1 hari pun bisa prototype. Terus kita ngelakuin testing. Terus kita dapat feedback, kita balik lagi nge-develop untuk memperbaiki produknya, terus melakukan testing lagi, dan sampai akhirnya di tanggal perilisan produk teman-teman itu udah digunain.
Kayak contohnya yang real ya Gojek. Jadi testingnya mereka ya pakai CS, pakai customer service, tapi ketika uh, mereka ngumumin, oh munculin apa informasi, kalau misal ada aplikasi Gojek udah hadir di Android, nah mereka udah punya pasar, jadi mereka udah punya pengguna-pengguna yang awalnya dari customer service pindah ke produk digital, jadi kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya terkait gimana sih cara kita validasi ide dalam 5 hari dengan menggunakan uh, produk design sprint. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Moderator. Sorry. Baik Kak, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan, yang tentunya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Dan mungkin dari materi yang diberikan dari Kak Uda tadi, banyak nih dari teman-teman yang ingin bertanya sesuatu, bisa langsung tulis di kolom komentar ataupun bisa langsung on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Jangan lupa buat on cam juga ya. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Mungkin dari saya dulu nih Kak, mau bertanya, izin tanya kepada Kak Uda. Apabila dari waktu 5 hari ini kita pada saat membuat satu fitur project itu belum selesai 100%. Nah, di hari berikutnya itu sebaiknya kita itu lanjut ke fitur yang kedua atau kita menyelesaikan terlebih dahulu fitur yang pertama, gitu Kak. Mungkin bisa dijawab Kak. Oke, pertanyaannya bagus. Jadi untuk apa? Untuk produk desain sprint sendiri, itu tujuannya adalah kita ngasilin uji satu apa? Uji satu masalah. Jadi nguji satu masalah dulu dari fitur utama yang kita bikin. Nah selanjutnya kalau misal kita gagal gitu ya, misal kita gagal buat ngelakuin hal itu, kita pelajari dulu gagalnya itu dari mana. Kan tadi kan nggak ada proses gagal ya, adanya kita belajar. Jadi belajar dari aplikasi yang udah kita bikin, apakah kurangnya dari user itu kesulitan buat menggunakan aplikasinya, atau dari user itu pengen aplikasinya dari fitur apa fitur yang manual pengen jadi otomatis. Nah itu kan perlu kita bedain doa antara kita perlu evaluasi lagi dari proses ini, dari proses evaluasi. Jadi apakah itu kebutuhan user atau keinginan user? Itu kan dua hal yang berbeda kan. Jadi belum tentu apa yang user ingin itu yang user butuhkan. Belum tentu yang user katakan itu yang benar-benar masalah yang mereka alami sehari-hari. Cara kita tahunya adalah biasanya yang ngebedainnya adalah dari kata-katanya. Misal menurut saya ini lebih baik kayak gini. Nah itu kan berarti kan keinginan user, maksudnya pendapat dari user. Belum tentu nanti user-user yang lain itu punya keinginan yang sama kayak dia. Nah kita lebih fokusin adalah ke kebutuhannya. Dari kebutuhannya biasanya dimulai dari dia cerita. Jadi misalkan dia cerita kalau sehari-hari dia kesulitan buat ngatur anaknya biar fokus dan sebagainya. Jadi kalau misalkan tadi, misalkan nggak bisa nemuin fitur dengan di minggu pertama, jadi uh, lebih baik ini buat ngajutin di hari atau di minggu berikutnya, di 5 hari berikutnya. Jadi kayak gitu. Apakah menjawab?
Baik Kak, sudah, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Kalau malu buat on mic bisa langsung di kolom chat ya teman-teman. Ayo nih teman-teman mungkin bisa bertanya, mumpung Kak Hudanya masih bersedia untuk menjawab nih. Masih ada waktu loh buat bertanya. Mungkin kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin cukup sampai di sini saja materi pada siang hari ini. Jika masih ada pertanyaan, bisa banget untuk ditanyain di grup Telegram ITC Produktif, atau bisa langsung PC ke Kak Audanya. Mungkin masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Sebelum saya tutup, mungkin minta tolong untuk yang lain on cam dulu dong. Dan jangan lupa untuk memakai virtual background-nya. Yuk teman-teman yang belum on cam bisa on cam juga. Yuk on cam yuk teman-teman yuk. Nah yang lain juga ditunggu nih yang masih belum on cam. Bisa on cam buat nemenin kita sama Kak mentor Kak pematerinya. Mungkin langsung saja ya. Saya hitung dari 1, 2, 3. Bisa gaya bebas lagi. Saya hitung lagi. 1, 2, 3. Nah mungkin sekali lagi ya untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Nah mungkin dan mengingatkan juga buat teman-teman untuk melakukan absensi untuk pengambilan sertifikatnya, dan untuk linknya ada di kolom komentar dan akan ditutup 15 menit setelah meet ini selesai. Nah mungkin sudah di-share untuk link absensinya di kolom komentar. Dari teman-teman juga bisa
SS dari Meet-nya ini terlebih dahulu untuk melakukan absensinya. Dan mungkin saya ucapkan terima kasih untuk para partisipan yang telah hadir. Terima kasih banyak untuk Kak Uda selaku pemateri Meet kedua untuk ITC Produktif 2022 ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan ilmunya, dan kurang lebihnya dari kami dan saya selaku perwakilan panitia mohon maaf. Saya akhiri dan sampai jumpa di next pertemuan ITC Produktif yang akan datang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.